Salve, saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan rangkuman hasil pertemuan APP atau Aksi Puasa Pembangunan tahun 2026 dengan tema Umat Katolik berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Nah, tema ini juga selaras dengan arah Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan tahun 2026. Pada pertemuan pertama, tema yang diangkat berfokus pada pentingnya membangun kebersamaan dan kepedulian dalam hidup beriman. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 5 sampai dengan ayat 12 yang menggambarkan Yesus sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Melalui perumpamaan ini, kita diingatkan bahwa hidup kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Dari pertemuan ini juga saya melihat ajakan yang nyata bagi umat untuk lebih peduli satu sama lain, seperti membiasakan diri untuk saling menyapa, membantu sesama, serta mengunjungi mereka yang sedang sakit atau membutuhkan perhatian. Lalu pada pertemuan yang ketiga, pembahasan diarahkan pada makna liturgi sebagai wujud gereja yang berdoa dan mendengarkan. Bacaan kitab suci yang digunakan adalah dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan ayat 48 yang menceritakan Yesus menyucikan bait Allah. Nah, melalui bagian ini umat diingatkan bahwa gereja adalah tempat yang kudus, tempat berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, umat diajak untuk menjaga sikap selama mengikuti perayaan tersebut, terlibat secara aktif, serta mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengikuti liturgi dengan sungguh-sungguh. Lalu pada pertemuan yang keempat, tema yang dibahas berkaitan dengan sikap kasih yang terbuka dan mampu menerima perbedaan. Bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Dalam pertemuan ini, umat diajak untuk belajar bersikap inklusif, tidak membeda-bedakan orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan siapa saja walaupun memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dari ketiga pertemuan tersebut, saya melihat bahwa cara penyampaian dari pemandu cukup sederhana dan mudah untuk dipahami. Materi yang disampaikan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih dekat dengan pengalaman umat. Selain itu juga peserta diajak atau diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka sehingga suasana menjadi lebih hidup dan tidak terasa kaku. Jika dilihat dari pendekatannya, kegiatan ini menunjukkan adanya model yang melibatkan peserta secara aktif, mengajak umat merefleksikan pengalaman hidup, serta disesuaikan dengan kondisi nyata umat. Nah, hal ini membuat pembahasan menjadi lebih relevan dan bermakna. Lalu model yang digunakan juga cukup beragam seperti berbagi pengalaman diskusi bersama, tanya jawab, serta pendalaman kitab suci. Cara-cara ini membantu peserta untuk lebih memahami dan menghayati iman dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebatas teori, keterlibatan peserta dalam kegiatan ini juga tergolong baik. Hal ini terlihat dari keaktifan dalam berbagi, berdiskusi, serta mengikuti doa bersama, walaupun masih ada beberapa orang yang perlu didorong agar lebih berani untuk terlibat aktif. Nah, sebagai penutup melalui kegiatan APP ini, saya menyadari bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar penyampaian materi, tetapi menjadi kesempatan bersama untuk semakin mengenal Tuhan dan menghidupi iman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian rangkuman pendalaman APP 2026 yang sejalan dengan tema Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan. Semoga apa yang telah kita refleksikan bersama dapat kita wujudkan dalam tindakan nyata setiap hari. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dan Tuhan memberkati kita semua. Salve!